Baik, saya Valdi Baltangara dari kelas A1 Program Studi Keperawatan semester 4. Di sini saya mau menjelaskan tentang bahayanya seks bebas dan serta cara penanggulangannya. Apa itu seks bebas? Seks bebas atau perilaku seksual yang dilakukan di luar nikah, dan di dalam praktiknya hal tersebut bisa terjadi antara satu pasangan atau satu orang dengan berganti-ganti pasangan. Faktor penyebab pertama, pengaruh media elektronik dan media cetak. Kedua, pengaruh lingkungan, bisa dipengaruhi dengan lingkungan. Ketiga, rendahnya pendidikan moral agama, minim pengetahuan tentang seks, serta perubahan hormon ketika seorang memasuki masa remaja yang mengakibatkan organ-organ seks menjadi matang dan membutuhkan penyaluran. Motivasi untuk mewujudkan rasa sayang dan cinta yang didominasi oleh perasaan kedekatan, gairah komitmen yang jelas, serta rasa ingin tahu yang besar untuk mencoba berbagai hal yang belum diketahui. Dari semua itu pasti ada dampak, dan dampak dari seks bebas adalah sering dikaitkan dengan perilaku seks yang beresiko tinggi terkena infeksi menular seperti infeksi menular seksual atau IMS. IMS ini ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui aktivitas seks baik melalui vaginal, oral, ataupun anal. Berikut ini adalah beberapa jenis IMS yang dapat menyerang perilaku seks bebas. Yang pertama, chlamydia, disebabkan oleh bakteri, yaitu bakteri Chlamydia traumatis. Dan kedua, sifilis. Nah, sifilis ini atau penyakit radiasinya yang biasa orang tahu yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Dan masih ada juga gonore atau kencing bernanah. Ini biasa juga terjadi di pria, yang terjadi karena adanya infeksi dari bakteri Neisseria gonorrhoeae, dari bakteri itu, serta ada juga infeksi jamur, kutil kelamin, serta bisa ada juga herpes simplex yang disebabkan oleh virus herpes itu sendiri, yang menyerang kulit mukosa dan saraf manusia. Dan kita lanjut dengan hepatitis B, yang ditandai dengan gejala seperti kelelahan, mual muntah, sakit perut, demam, dan diare. Dan yang terakhir, tidak kalah menakutkan juga, ada HIV AIDS, terjadi akibat infeksi virus Human Immunodeficiency Virus yang merusak sistem kekebalan tubuh. Selain beberapa dampak buruk di atas, melakukan seks bebas juga berdampak pada kondisi psikologis manusia yang meliputi: pertama, munculnya kekhawatiran akan kehamilan dan berbagai macam penyakit seksual. Kedua, depresi. Serta ketiga, mempengaruhi perkembangan karakter dari si penderita, atau bisa disebut si penderita. Dan ketiga, terjadinya kehamilan di usia yang muda. Nah, kita masuk di cara penanggulangan seks bebas. Di sini pertama, mengisi waktu luang dengan berbagai kegiatan yang positif. Misalkan mengembangkan bakat atau berolahraga. Kita menempatkan diri kita di circle-circle yang berbaur positif. Memilih lingkungan pertemanan yang baik. Teman juga mempengaruhi semua itu. Menjalin serta menjaga hubungan yang harmonis dengan orang tua. Karena orang tua adalah bagian dari keluarga yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Dan kita lanjut serta menambah wawasan serta pengetahuan, khususnya tentang dampak pergaulan seks bebas. Makanya semua materi seks bebas mesti dipelajari dari kita masih memasuki usia, memasuki masa puber-pubernya lah. Serta hindari menonton konten pornografi,
di sini banyak aksi yang banyak anak-anak serta bisa juga dibilang orang tua, di mana pornografi ini sangat tren lah. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa atau bisa bilang sebagai masa depan bangsa lah, di sini kita mesti menggunakan media sosial dengan baik, tidak mengekspos hal-hal yang berbau negatif, dan selalu berbaur dalam kehidupan yang positif. Bijaklah dalam menggunakan sosial media. Ya, itu cara penanggulangannya. Dan tak lupa lagi, saya adalah salah satu mahasiswa keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau UNPI. Di sini saya mau mengajak teman-teman untuk join bersama kami di UNPI, dikarenakan kalian bisa mendapat banyak keunggulan dengan biaya SPP yang murah serta lokasi yang strategis, dan di mana UNPI sudah mendapatkan akreditas B. Serta bagi kalian yang berkeinginan untuk masuk program studi keperawatan, kalian bisa juga mendaftarkan diri untuk praktek atau magang di Jepang. Baiklah, saya Valdi Pelatangara dengan NIM 1419 2010 003. Sekian dan terima kasih.